Halo teman-teman, sebelum kita melihat kegiatan apa saja sih yang ada di Posyandu Flamboyan atau di Posyandu Remaja dan apa itu program ILP. Nah, saya izin menyampaikan sebentar tentang mini research saya dengan judul Evaluasi Kritis Pasca Disfungsi Posyandu Remaja menuju Optimalisasi Posyandu Flamboyan Sutawinangun berbasis ILP. Kita mulai dari tujuannya. Tujuan pembuatan mini research ini apa sih? Nah, tujuannya yaitu ingin mengetahui kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab disfungsi dari posyandu remaja ini dan apa sih yang bisa dipelajari dan diperbaiki dari posyandu flamboyan. Entah itu dalam lingkup internal maupun eksternal dengan mempelajari kesalahan-kesalahan pada posyandu remaja. Selanjutnya di sini ada bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana di undang-undang ini dijelaskan tentang integrasi layanan primer. Lalu untuk rumusan masalah saya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu rumusan masalahnya terkait pada faktor penyebab dari disfungsi posyandu remaja. Yang kedua adalah bagaimana sih profil dan sumber daya manusia di dalam posyandu flamboyan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi program ILP dalam posyandu flamboyan. Nah, langsung saja kita kepada pembahasannya. Sebelumnya saya di sini mini research-nya menggunakan metodologi yaitu kualitatif dengan pengambilan snowball sampling. Kenapa saya menggunakan ini? Karena tentunya dengan snowball sampling ini kita bisa menemukan informan kunci yang paling tersembunyi. Dari mulai saya yang awalnya wawancara dengan ketua posyandu flamboyan hingga akhirnya saya bisa bertemu dengan kader posyandu flamboyan yang juga merupakan bidan dari puskesmas pembantu untuk menjelaskan terkait ILP. Dan dari situ juga saya mendapatkan informasi-informasi bahwa posyandu remaja sudah tidak lagi beroperasi. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasan apa itu posyandu remaja dan apa itu posyandu flamboyan. Jadi kita mulai dari posyandu remaja ini yang gagal beroperasi atau sudah disfungsi. Jadi posyandu remaja Matahari ini adalah sebuah program inisiasi dari salah seorang warga di Desa Sutawinangun. Nah, program ini juga kepengurusannya itu berasal dari awalnya panitia 17 Agustus. Namun, untuk tiap kadernya nanti ketika berjalan itu katanya setiap bulannya digilir dari masing-masing RT perwakilan 5-10 kader. Sementara posyandu flamboyan ini adalah salah satu unit dari desa lembaga kesehatan yang emang berdiri sejak sebelum tahun 2000 dan sampai sekarang pun masih beroperasi. Awal dibentuknya posyandu ya, saya kurang tahu tahun berapa, cuman pas saya ikut bergabung posyandu itu saya ikut tahun 2000. Bedanya adalah posyandu remaja itu menargetkan para remaja saja, anak-anak di usia 12 sampai dengan 22 tahun. Sementara di posyandu flamboyan itu menargetkan dari balita, batita hingga lansia. Oke teman-teman, sekarang kita mengenal kegiatan apa saja yang ada di posyandu flamboyan dan posyandu remaja. Untuk kegiatan di posyandu itu biasanya dilakukan penimbangan balita, pengukuran balita yaitu pengukuran kepala, pengukuran lengan. Nah, kegiatannya ada juga konsultasi gizi anak, ada pelayanan ibu hamil juga, terus ada imunisasi, terus ada kelas balita. Biasa Bu Bidan sewaktu-waktu minta kelas balita. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada inti masalahnya. Kenapa sih posyandu remaja itu udah nggak beroperasi lagi semenjak tahun 2023? Yang pertama tentunya program ini karena program inisiasi dari seorang warga, sehingga tentunya kayak ketahanan atau kejalanan posyandunya ini akan bertahan sebentar saja karena tidak adanya sistem atau sebuah lembaga yang mengikat posyandu tersebut, karena kan ini hanya inisiasi saja dari salah satu warga.
Lalu yang kedua itu adalah komitmen para pengurusnya. Jadi inilah yang perlu menjadi evaluasi agar Posyandu Flamboyan bersama program ILP dari Kementerian Kesehatan itu berjalan dengan baik dan semakin berkualitas posyandunya. Sesuai dengan hasil wawancara saya bersama Ketua Posyandu Flamboyan menyatakan jika setiap pemilihan ketua ataupun pergantian kader itu tidak dilakukan secara musyawarah tetapi menggunakan sistem tunjuk. Namun sistem tunjuk ini tentunya menggunakan melihat dari kinerja orangnya tersebut itu seperti apa. Nah, tapi dalam teori Max Weber tentang birokrasi itu menyatakan bahwa sistem tunjuk tidak transparan dan takut menimbulkan ketidakadilan dalam anggotanya. Khawatir jika memang tadi melihat kinerjanya juga, khawatir di balik itu tentunya ada niat terselubung, misalkan kayak orang-orang terdekat aja gitu yang dipilih untuk menjadi ketua ataupun kader dari Posyandu. Nah, sebaiknya itu yang menjadi bahan evaluasi dari Posyandu Flamboyan untuk lebih memperhatikan kembali terkait rekrut sumber daya manusianya dan juga tadi komitmen antar pengurusnya tetap dijaga. Oke teman-teman, segitu saja informasi dari saya. Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi dan hasil wawancara saya.